Hai, perkenalkan nama aku Sai Zahra dari jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, kelompok 58 Excel, Universitas Andalas. Jadi, hari ini aku akan menyampaikan dampak penggunaan AI terhadap pendidikan. Jadi, dampak positif penggunaan AI itu adalah satu, bisa menyimpan data yang tidak terbatas. Contohnya, bisa menjalankan suatu program yang kompleks dengan lebih baik dan aman. Misalnya, manajemen database, sekolah, dan sebagainya. Kedua, memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengerjakan tugasnya. Maka, AI dapat bekerja dengan lebih akurat dibandingkan dengan kecerdasan alami. Yang ketiga, menggantikan tugas manusia yang berulang-ulang dan bersifat rutinitas. Misalnya dalam pembelajaran seperti proses koreksi dan penilaian hasil belajar siswa. Yang keempat, bisa digunakan kapan saja dan dalam jangka waktu yang panjang. Beda sama manusia yang bisa lelah, AI menjalankan pekerjaan sesuai instruksi dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, mudah digandakan dan disebarluaskan. Karena bersifat digital, segala informasi yang diproses dan disajikan AI bisa digandakan serta disebarkan dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Yang keenam, lebih murah. Dibandingkan harus mendatangkan ahli yang memiliki keterbatasan dalam waktu dan kompleksitas pekerjaan. Yang ketujuh, bisa mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih baik, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan pengulangan. Dampak negatifnya atau kekurangan dalam penggunaan AI adalah: yang pertama, membuat guru dan murid menjadi lebih malas. Hal ini terjadi karena sebagian besar aktivitas sudah dikerjakan secara otomatis oleh AI. Yang kedua, menghilangkan pekerjaan manusia. Ketika AI digunakan untuk urusan administrasi di sekolah, tidak menutup kemungkinan akan menghilangkan peran tata usaha di sekolah. Yang ketiga, bekerja sesuai instruksi. AI akan bekerja sesuai pengaturan program yang dibuat, sehingga AI akan bekerja sesuai data dan instruksi yang sudah dimasukkan untuk tugas-tugas spesifik. AI tidak bisa berfungsi menjalankan tugas lain di luar dari yang diprogramkan. Yang keempat, risiko tinggi dibobol. AI memiliki data dan informasi yang tersimpan secara digital dan online. Hal ini membuat informasi penting sangat memungkinkan diretas oleh orang-orang lain yang tidak bertanggung jawab dan merugikan pihak Anda. Yang kelima, pasti akan rusak. Segala sesuatu yang dibuat manusia, terutama teknologi dan mesin, suatu saat pasti akan rusak. Begitupun dengan sistem AI. Besar kemungkinan akan mengalami gangguan atau kerusakan yang dapat menghilangkan data dan informasi penting Anda. Sehingga selalu pastikan data dan informasi penting dibuat duplikatnya. Dan apa sih dampak AI itu? AI itu menyebabkan masalah etis. Penggunaan AI dapat menimbulkan masalah, terutama jika mesin tersebut digunakan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi manusia. Misalnya, keputusan yang diambil oleh AI dapat menyebabkan pengangguran, diskriminasi, atau keputusan yang tidak adil bagi individu atau kelompok tertentu. Bagaimana kita agar terhindar dari dampak negatif penggunaan AI? Yang pertama adalah inovatif. Satu hal yang kamu lakukan adalah tetap inovatif. AI biasanya mengancam pekerjaan yang terkait dengan tugas-tugas rutin yang berpotensi untuk dilakukannya secara otomatisasi. Maka dari itu, sebagai pekerja, kamu harus tetap berinovasi untuk memberikan kontribusi di tempat kerjamu. Yang kedua, terus belajar dan beradaptasi. Perkembangan teknologi AI adalah hal yang tak terhindarkan dan penting bagi kamu untuk memahami bagaimana AI akan mempengaruhi pekerjaanmu. Dengan mempelajari keterampilan baru yang relevan dengan AI, kamu bisa beradaptasi dengan cepat dan tetap menjadi bagian dari masa depan industri atau perusahaan tempatmu bekerja. Yang ketiga, menguasai AI. Tak lupa, penting juga untuk memahami AI itu sendiri, belajar sebanyak mungkin tentang AI dan menjadi ahli di bidang tersebut. Dengan begitu, kamu bisa menjadi aset berharga bagi perusahaan dan meningkatkan kredibilitas di mata atasan dan rekan kerja. Keempat, berpikir kreatif dalam memaksimalkan penggunaan AI. Ingatlah, kreativitas juga memainkan peranan penting. AI belum bisa sekreatif manusia, jadi manfaatkan keahlianmu dalam berpikir kreatif dan latih AI agar dapat digunakan secara optimal dalam pekerjaanmu. Yang kelima, jangan jadikan AI sebagai lawan, namun jadikanlah sebagai teman. Alih-alih melihat AI sebagai ancaman, lihatlah sebagai alat yang dapat membantumu mencapai tujuan. AI memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, menghasilkan inovasi, dan menciptakan peluang baru. Sebagai manusia, kita memiliki keunggulan dalam kreativitas, pemikiran strategis, dan kemampuan beradaptasi yang sulit ditiru oleh AI.
Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.